menyapa teman-teman kita di rumah dengan bangkit berdiri. Kita menyanyi halo halo, hola hola, mosi mosi, apa kabar? Anak-anak, tadi kita sudah menyapa dengan lagu Halo Halo Hola Hola. Sekarang kita akan bernyanyi kembali dengan judul Kami Berkumpul. Tiba saatnya kita akan memasuki doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Penatua Tapim Permana. Selamat pagi anak-anak sekalian yang saat ini berada di rumah. Saat ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah Pentakosta. Tadi adik-adik sudah membuka dengan nyanyian. Saat ini mari kita bersama-sama merendahkan hati kita, melipat tangan kita berdoa untuk memulainya ibadah Pentakosta ini. Mari adik-adik semua kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami bersyukur dapat bersama-sama melaksanakan kebaktian Pentakosta di Minggu pagi ini. Kami bersyukur walaupun saat ini kami ada di dalam ruang virtual melalui ibadah ini, tetapi kami terus memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami masing-masing yang saat ini akan segera kami laksanakan. Baik kami yang saat ini guru-guru sekolah minggu akan memulainya dan adik-adik anak-anak semua yang berada di rumah, kiranya kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah ini. Berkati Bapa dalam surga ibadah kami ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Berkati anak-anak yang berada di rumah, serta guru-guru sekolah minggu yang melaksanakan memimpin ibadah ini, kiranya semua dapat berkat, sehingga kami semua dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, di
dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita lanjutkan kebaktian Pentakosta kita. Kita akan bersama-sama bernyanyi Bila Roh Allah. Anak-anak, sebelum kita menyaksikan drama yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu tema Bila Roh Allah ada. Mari kita bernyanyi juga menari. Yuk, mari anak-anak bernyanyi. Mari kita menyanyi bersama. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Anak-anak, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyaksikan panggung boneka Pentakosta dalam sebuah judul Kisah Jambul dan Menik Part 2. Tentunya anak-anak ingat kisah Jambul dan Menik pada Pentakosta tahun yang lalu. Ini adalah sambungannya, jadi Kisah Jambul dan Menik Part kedua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat ibadah Pentakosta. Apa kabar kalian semuanya? Wah, kabar saya baik Bunda Esti. I am fine, Bunda Esti. Aduh, sombong sekali kamu Jambul. Gayanya sok pakai bahasa Inggris segala. Meni, hari ini kan hari Pentakosta. Kita harus menggunakan berbagai bahasa. Bukan begitu, Bunda Esti? Cih, leres Mas Jambul. Meni, do you understand? Beli sayur mending di kota Serang. Cakep. Apa artinya Meni? Good. What is that, Meni? Sebodoh teuing api mata terang. Jambul, Meni, kalian memang anak-anak sekolah minggu yang pintar dan kreatif. Untuk kalian, Bunda juga punya pantun loh. Apa pantunnya Bunda Esti? Sarini cantik, rambutnya disanggu, pakai bulu mata anti badai. Wahai kamu Meni dan juga Jambul, jangan ribut, sekolah minggu sudah dimulai. Baik, Bunda Esti. Jambul, Meni, hari ini
kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Apa kalian sudah mempersiapkan tugas yang minggu Bunda kemarin umumkan itu loh, yang di WA Group? Beres Bunda Esti. Jambul sudah bawa yang tugas dari Bunda Esti itu. Wah, Menik juga sudah bawa loh Bunda Esti. Hebat, hebat. Kalian memang murid yang rajin dan pintar. Jambul dan Menik memang murid sekolah minggu yang the best. Jambul, Menik, jangan kayak Pentakosta tahun lalu ya. Tahun lalu kalian pada salah sambung. Tahun lalu Menik ke pasar cari lidah sapi. Jambul ke pastori cari bungkus korek api. Padahal Bunda menyuruh kalian membuat ikat kepala lidah api. Jambul bikin malu saja kamu. Jaka sembung beli bakul. Kagak nyambung Jambul. Suruh bikin ikat kepala lidah sapi, malah cari bungkus korek api. Kamu juga parah, Menik. Tahun lalu kamu juga nggak nyambung. Tahun lalu kamu malah ngajak aku pagi-pagi ke pasar cari lidah sapi. Ya enggak, Menik, ingat enggak kamu? Emangnya mau bikin sop lidah sapi, Menik? Jambul, Menik, hari ini kalian bawa apa? Aku bawa buah pisang, Bunda Esti. Aku bawa buah anggur, Bunda. Loh, kok kalian bawa buah-buah beneran? Bunda menyuruh kalian membuat hiasan bertuliskan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kali ini Jaka sembung sakit gigi. kagak nyambung lagi. Ya sudah, nggak apa. Nanti buah-buah yang kalian bawa kita pakai untuk menghias altar gereja ya. Bunda, memang apa sih hubungannya antara hari Pentakosta dengan buah-buah yang dipakai untuk menghias altar gereja? Bunda, aku mau bertanya, apa hubungannya antara hari Pentakosta dengan buah-buah roh? Menik, Jambul, kalian memang murid-murid Bunda yang hebat. Untuk mengerti lebih jauh hubungan antara Pentakosta, buah roh, dan buah-buahan yang untuk menghias hari Pentakosta, mari kita tanyakan kepada Bapak Pendeta Sosam Sebuah ya. Pak Pak Sosam, main yuk. Main, Menik? Kenapa main? Minta pencerahan. Oh iya, aku lupa.
Halo Jambul, halo Meni, halo anak-anak semua. Wah, keren loh pertanyaannya Jambul dan pertanyaannya Meni. Itu menunjukkan bahwa memang ya anak-anak sekolah minggu GKI Rengas Dengklok pinter-pinter semua. Nah, sekarang Pak Sosam akan menjawab pertanyaan Jambul dulu. Tadi kan Jambul bertanya, kenapa sih kalau kita sedang merayakan Pentakosta, kita menggunakan buah-buahan sebagai hiasan di gereja? Apa hubungannya buah-buahan dengan Pentakosta? Nah, begini. Kalian tahu kan kalau di dalam Perjanjian Lama sebelum zaman Tuhan Yesus, ternyata orang-orang Israel sudah merayakan Paskah. Nah, orang-orang Israel merayakan Paskah untuk merayakan hari pembebasan orang Israel dari tanah Mesir. Tapi kemudian dalam Perjanjian Baru, hari raya Paskah diberikan arti atau makna yang baru, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus yang membebaskan kita umat manusia dari kuasa dosa. Jadi ada perubahan tuh dari makna Paskah di Perjanjian Lama dengan makna Paskah di Perjanjian Baru. Nah, begitu juga dengan makna Pentakosta. Sebelum zaman Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama, ternyata Pentakosta itu sudah dirayakan, yaitu dalam hari raya yang disebut dengan nama Shavuot. Shavuot itu adalah hari raya orang Yahudi. Nah, coba kita lihat ya, di dalam Alkitab itu ada. Coba kita lihat di dalam kitab ini. Nah, di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 15-16 dikatakan begini. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, di dalam bacaan kita tadi, di dalam kitab Imamat, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menghitung 50 hari sejak hari Paskah. 1, 2, 3. Coba kita hitung ya. 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Nah, disuruh harus menunggu sampai 7 minggu. Berarti 1 minggu ada 7 hari dikali 7 minggu. 7 dikali 7 berapa hayo? 49. Nah, setelah 49 hari menunggu, maka hari berikutnya berarti 49 tambah 1 sama dengan 50. Nah, jadi selama 50 hari setelah hari Paskahnya orang Israel di Perjanjian Lama, kemudian Tuhan memerintahkan agar orang Israel memberikan persembahan syukur tahunan atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkatnya, sehingga orang Israel kemudian mempersembahkan apa yang mereka miliki, yaitu hasil kebun, hasil pertanian, hasil ternak, untuk menjadi persembahan di dalam hari raya Shavuot tadi. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kemudian hari raya Shavuot itu dilihat diberikan makna yang baru. Nah, kita ingat tadi ya, hari Shavuot itu 50 hari setelah hari Paskah. Nah, hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, juga kalau kita hitung adalah 50 hari setelah hari Paskah. Nah, kata Pentakosta sendiri, yaitu kata Penta berasal dari kata bahasa Latin, yaitu artinya 5. Jadi 50. Jadi Pentakosta berarti hari ke-50. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama, orang Israel memberikan hasil panen. Panennya itu berupa gandum, berupa buah-buahan. Nah, tetapi kalau dalam Perjanjian Baru, yang dipanen itu apa? Yang dipanen adalah kita, manusia.
yaitu kita yang sudah memberi diri untuk Tuhan. Jadi, kalau dalam perjanjian baru kita tidak memberikan persembahan berupa buah-buahan, tanaman lagi, hasil panen lagi, tapi memberikan persembahan melalui diri kita. Nah, karena itu untuk memperingati bahwa dalam Pentakosta itu adalah hari raya panen, maka gereja kemudian membuat dekorasi hiasan-hiasan berupa buah-buahan untuk mengingatkan bahwa hari Pentakosta adalah hari raya panen seperti yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Tetapi kali ini yang dipanen bukan lagi hanya buah-buahan, tetapi kitalah yang menjadi buah-buahnya, yaitu kitalah orang-orang yang dipanen oleh Tuhan. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan Jambul. Kenapa sih harus ada buah-buahan dalam hari raya Pentakosta? Karena hari raya Pentakosta adalah hari raya musim panen. Nah, sekarang Bapak akan menjawab pertanyaan Menik. Tadi Menik bertanya, lalu apa hubungannya ya antara buah-buah yang ada di gereja dengan buah-buah roh? Nah, yuk coba kita lihat di dalam Alkitab juga ada ayatnya loh. Ini dia ayatnya. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 disebutkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu dia tadi. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus hadir, turun, dan kemudian mendorong para murid untuk memberitakan Injil. Sehingga ada banyak orang yang kemudian memberikan diri siap untuk dipanen, dibaptis. Nah, kemudian orang-orang yang sudah menerima Yesus, termasuk kita yang sudah menerima percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus berbuah. Nah, karena itu di dalam surat Galatia tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita seharusnya memiliki buah. Kalau kita sudah disertai, diberkati, dipimpin oleh Roh Kudus, kita percaya pada Tuhan Yesus, maka harusnya hidup kita menghasilkan buah. Nah, apa aja tadi buah-buahnya? Ayo kita sebutkan bersama-sama. 1. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Iya, memangnya cuma ada 8. Ada satu lagi, yang terakhir buah roh adalah, iya, itu dia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki 9 karakter dari buah roh tersebut. Karena Roh Kudus sudah turun atas kita dan memberikan kita buah roh, yaitu 9 karakter tersebut. Itu dia jawaban dari pertanyaan Menik. Dan kita harus melakukannya juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Pentakosta. Jambul, Menik, dari penjelasan Bapak Pendeta Sosam tadi, bagaimana? Apa kalian sudah jelas? Ya Bunda Esti, aku lebih jelas setelah mendengar penjelasan Bapak Sosam tadi. Tahu, mengerti hubungan antara hari Pentakosta dengan buah-buah roh. Ya Bunda, aku sekarang jadi lebih mengerti mengapa hasil bumi, buah-buahan, dan sayuran
dipakai untuk hiasan hari Pentakosta. Bagus. Kalau begitu, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sosam ya. Terima kasih Pak Sosam. Terima kasih teman-teman. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Dadah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan kekuasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Dan kekuasaan diri. Betapa ajaib terjadi kuasa
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur adik-adik dapat dimasukkan ke dalam celengan yang sudah adik buat. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan pada hari ini. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Dengan sikap sempurna, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan berkat-berkat pada kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami membawakan persembahan kudus ini, Tuhan pimpin persembahan ini Tuhan, supaya dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, dan juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau sudah berikan pada kami. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, terutama untuk kedua orang tua kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita tetap semangat. Kita akan bernyanyi satu lagu lagi, lagu penutup dengan judul Anggur Baru. Oke, adik-adik bernyanyi dengan semangat ya. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Mari kita menyanyikan lagu penutup Anggur Baru. Duduk
kita akan mengakhiri ibadah Pekan Pentakosta pada minggu ini. Kita mengucap syukur, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan Bapa di surga pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di mana ibadah sekolah minggu dalam rangka Pentakosta Tuhan sudah menyertai kami dari ibadah kami yang dari awal, pertengahan hingga selesainya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, hanya karena kasih anugerah-Mu ibadah online pada minggu ini boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa bagi guru kami sekolah minggu yang begitu berjerilah Tuhan untuk mengajari anak sekolah minggu sehingga ibadah Pekan Pentakosta pada minggu ini dalam sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa bagi teman-teman kami Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Jika mereka sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkannya. Jika mereka lupa Tuhan dalam ibadah sekolah minggu, Tuhan sendiri yang mengingatkannya, supaya minggu depan teman-teman kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu sebagaimana biasanya. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Indonesia Tuhan, negara kami yang tercinta, di mana Tuhan sudah senantiasa menjaga kami Tuhan, walaupun di masa pandemi ini Tuhan tetap menolong kami, menjauhkan kami dari setiap mara dan bahaya. Tuhan terus melindungi kami, memberikan kesehatan, karena itu Tuhan lindungi dan sertai kami selalu di negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan negara kami, dan kami juga berdoa bagi Bapak Presiden Tuhan juga memberikan semangat bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh memimpin Indonesia dengan baik dan benar. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan kami semangat Tuhan dalam setiap pelayanan kami, baik dalam ibadah online maupun live streaming. Tuhan berkati juga sehingga jemaat Tuhan di GKI Rengas Dengklok boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah apapun yang sudah kami lakukan pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu, Roh Kudus yang senantiasa tercurah bagi kami, dan Roh Kudus senantiasa menolong kami dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan kami dimampukan melalui Roh Kudus sebagai menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mohon pengampunan dosa di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita yang hadir melalui Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita kini dan selama-lamanya. Amin. Hari ini kita sangat bersuka cita, kita bisa melaksanakan ibadah Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, anak-anak sudah mengikuti dari awal hingga terakhir, sudah bernyanyi, sudah berdoa, dan juga menyaksikan panggung boneka yang diperankan oleh Jambul dan juga Kak Meni dan juga Bunda Esti. Nah, anak-anak, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta secara online. Nah, ini yang kedua kalinya. Pertama tahun 2020 dan sekarang tahun 2021. Tidak terasa sudah kita lewati setahun. Minggu-minggu yang lalu anak-anak sudah diberikan tugas atau aktivitas untuk membuat sebuah celengan dari karya anak-anak, dan anak-anak sudah mengirimkan kepada kami guru-guru sekolah minggu, dan kami sudah menerima dan sudah melihat hasil karya daripada anak-anak. Semuanya sangat bagus, sangat indah dan sangat kreatif. Ya, ada lidah-lidah api, ada juga lambang Roh Kudus, dan juga
aksesoris lainnya. Nah, anak-anak yang sudah membuatnya, kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bekerja sama dengan papa, dengan mama untuk membuat sebuah celengan. Dan bagi anak-anak yang sudah membuat celengan dan sudah mengirimkan kepada kami guru-guru sekolah minggu, maka nanti guru-guru sekolah minggu akan datang ke rumah anak-anak untuk memberikan sebuah bingkisan sebagai tanda terima kasih kepada anak-anak yang sudah membuat celengan. Nah, anak-anak, celengan yang sudah dibuat oleh anak-anak jangan dibuang, tolong disimpan, karena celengan itu nanti akan kita pergunakan sebagai wadah atau tempat persembahan anak-anak di setiap hari Minggu. Nah, jadi nanti setiap hari Minggu celengannya dimasukkan persembahannya ke dalam celengan yang sudah anak-anak buat. Nah, anak-anak mau lihat celengan ibu? Ibu juga punya celengan. Nah, ini dia celengannya. Tapi anak-anak, celengannya ini bukan buatan ibu sendiri ya. Ini celengannya dibuat oleh orang lain. Karena ibu tidak bisa membuat celengan. Anak-anak yang di rumah pinter untuk membuat celengan. Nah, anak-anak, kita setiap hari Minggu ibadah, anak-anak memberikan persembahan syukurnya ke dalam celengan yang telah anak buat. Nah, tentu saja anak-anak, uang persembahan itu kita minta kepada orang tua. Anak-anak tidak boleh mengambil sendiri di dompet atau di lemari, tetapi harus meminta kepada orang tua buat persembahan syukur di setiap kita ibadah. Nah, kalau selama ini persembahan anak-anak selalu orang tua yang akan mentransfer ke rekening gereja. Tetapi sekarang anak-anak belajar untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, nanti setelah celengan ini diisi di setiap hari Minggu, maka nanti di bulan Desember celengan anak-anak yang sudah diisi dengan persembahan syukur maka dikumpulkan di gereja atau diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu untuk diserahkan ke gereja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, kepada rekan-rekan, kepada pendeta Sosam yang sudah membantu pelaksanaan acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik pada hari ini, dari teman-teman yang sudah mendukung dan juga yang sudah berjerih lelah mempersiapkan kebaktian Pentakosta ini. Nah, anak-anak, itu aja yang Ibu sampaikan. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, anak-anak, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Nah, anak-anak, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan bersama-sama menyaksikan penayangan karya-karya anak-anak semua membuat celengan Pentakosta.